goblok sendiri sebenarnya nama bunga labu itu ada waluh itu namanya pakai D bukan pakai G, sehingga mungkin pada waktu itu pelafalannya agak cadel sehingga bilangnya goblok, antara doblok dan goblok. Oke, hari ini aku sama Mbah Tin sama Naswa mau bikin kolok goblok. Nah, ini pertama, ini kolok gobloknya dilubangin nggih, Mbak nggih? Iya, Dilubangin. dicuburin di sini. Oke. Nanti habis dilubangin itu kan di dalamnya ada bijinya tuh. Jadi bijinya nanti diambil nggih, Mbak nggih? Yo, dicukup. Jadi gulanya yang mau ditambahkan dimasukkan ke sini tuh harus dipotong-potong kayak gini dulu dan disisir nggih istilahnya Mbah nggih. Habis itu baru deh dimasukin ke labu yang sudah dikasih lubang tadi. Selain gulanya ya dimasukin kelapa parut nih Mbah nggih. Nah, ini gula yang udah disisir dimasukkan ke labu. Habis ini diapain Mbak ini? Dikukus. Oh my god. Ini namanya apa, Mbak? Tanggi. Oh, tanggi. Sorry, Oke. bercanda. Jadi labunya kita kukus di atas tanggi. Nah, Mbah, yang tidak kalah kepunya nih saya ya. Keluntung walu atau kolok goblok ini biasanya kalau di desa Poncokusuma sendiri itu ada waktu-waktu tertentu nggak harus ada si keluntung waluhnya ini gitu. Nah, ini kalau di masa kecil saya itu adanya Lebaran +7. Jadi Lebaran +7 itu istilah pada waktu hari raya ketupat atau royo lontong itu nyelamatin rojokoyo. Rojokoyo seperti kerbau, sapi, kuda dan lain sebagainya. Jadi adanya ini itu dikala Lebaran +7. Istilahnya kita nyelamatin hewan-hewan piaraan kita. Oh ya Mbak, aku tuh pernah lihat pokoknya pernah lihat aku di kandangnya hewan ternak itu ada cobek. Jadi cobeknya itu digambar ya, ada matanya, ada alisnya kayak gitu. Itu sebenarnya apa sih Mbak? Oh, seperti ini yang kamu tanyakan. Nah, ya bener Mbak. Nah, Iya, ini bener. orang sini bilang tuh namanya topeng reges. Topeng reges sendiri itu sebenarnya bukan khas Malang, karena topeng reges ini ada yang mengalahkan makamnya di ujung timur Pulau Jawa, yakni di Banyuwangi. Ini ada namanya makam topeng reges. Tapi kenapa sih kok filosofinya pakai ini? Karena ini biar apa istilahnya, hewan-hewan itu seakan-akan di situ ada temennya bahwa di situ kayaknya yang istilahnya yang ngerawat dia itu ada di situ, padahal dia itu nggak ada orangnya, nggak ada si istilahnya yang punya piaraan. Dikiranya itu temannya untuk biar makannya itu tetap lahap, tetap apa itu dia di kandang-kandang hewan piaraan dikasih ini biar dia selalu makan atau selalu lahap dan dia akan menjadi gemuk kayak gitu. Jadi namanya tadi topeng reges. Jadi topeng reges ini sendiri fungsinya adalah kayak sebagai orang-orangan gitu ya, supaya si piaraannya itu atau hewan ternaknya itu kayak ada yang ngawasin gitu ya. Kalau di sawah kita bisa sebut orang-orangan sawah. Oke, jadi fungsinya sama sih Mbah ya sebenarnya. Tapi kalau di kandang hewan ternak itu pakai topeng reges ini. Terus ada yang mengatakan juga bahwa nanti kan kalau seperti hewan kan bisa lihat makhluk halus. Jadi seandainya lihat makhluk halus yang mungkin wajahnya seram, istilahnya dia nggak akan budi dalam artian berontak terhadap kendalinya itu. Jadi dia akan tahu, oh ternyata yang
dilihat itu sama dengan yang dia lihat seperti dia lihat tiap hari. Ada topeng kayak gini dan dilambangkan bahwa makhluk-makhluk abstrak itu bentuknya wajahnya kayak demikian, kayak gitu. Kalau gobloknya nih Mbah ya, kenapa Iya. harus pakai buah lagi? Atau enggak buah-buah yang lain kayak apa singkong atau apa gitu. Kayak melon gitu ya kan sama-sama bulat gitu ya. Terus juga kenapa tengahnya harus lubang? Kenapa lubangnya nggak bentuk mata kayak Halloween aja? Ya. Nah, kenapa sih kok harus buah labu kok nggak buah yang lain? Ini pada zamannya kita itu memang yang banyak di sini adalah tanaman labu. Labu sendiri mudah didapatkan. Kenapa kok nggak makanan yang lain? Karena apa filosofinya? Kalau labu walaupun toh pohonnya kecil tapi buahnya besar. Seperti kita misalnya manusia, walaupun toh kita lahir dari siapa saja nanti berharap kita itu menjadi orang gedean kayak gini. Nah terus kenapa ini kok dilubangin? Memang harus dilubangin untuk mengeluarkan bijinya. Jadi biji itu biar nanti berkembang biak lagi. Jadi biar ini nggak punah. Terus setelah dipanen labunya, bijinya diambil, itu biar nggak punah. Nanti bijinya kita tanam lagi. Terus kenapa sih kok dimasukin sama manis, ada garam, asin, juga. ada kelapa? Karena filosofinya kalau kita sudah di dalam hati kita dengan wadah yang besar, kita kan sudah dimasukin dengan manis, asin atau macam-macamnya kehidupan ini. Kenapa kok dimasukin sesuatu yang putih biar nanti hati kita kembali ke sananya itu biar menjadi putih seperti kelapa kayak gitu. Nah itu tadi teman-teman seputar tentang makanan khas desa Poncokusumo, yaitu kelontong walu atau kolok goblok. Yang mana sebenarnya makanan ini itu tidak hanya sekadar makanan khas saja, tapi makanan ini penuh dengan makna, penuh dengan filosofi yang sehingga makanan ini adalah makanan yang sakral begitu ya Mbak ya. Dan bagi kalian nih yang kepo bagaimana rasanya gitu ya, kalian bisa langsung datang aja ke desa wisata Poncokusumo atau kalian bisa kunjungi di website matic.or.id. Oke, kita makan lagi nggak sih ini? Oh silakan, Ini masih banyak. dihabiskan. Ayo Mbak kita makan. Oke. Mau saya suapin nggak Mbak? Wah.